ingin ada gelar perkara dengan presiden gitu kan. Dalam 10 menit saya bisa membuktikan. Ya nggak masalah. Itulah, ini kan tersangkanya kan juga terkait dengan Pak Nadiem, dia bukan tersangka yang pertama, tetapi sudah yang kelima. Korupsi itu kan kita tahu ada 3 klaster. Klaster yang kreator, kan saya juga nggak setuju itu gitu ya, ada kriminalisasi terhadap kebijakan. Namun bahwa ternyata kan hukum sekarang itu nggak kayak dulu, kita kacamata kuda. Mau kita tersangka kita bawa ke pengadilan, enggak. Ini kita harus bermain retorika. Bang Yudi, ini kalau kita lihat tadi kan tidak ada aliran dana tapi ada kerugian negara. Apakah ini mungkin bisa juga disebut sebagai korupsi kebijakan? Artinya kebijakan dia yang merugikan negara pada waktu itu? Ya bisa dibilang juga seperti itu ya. Bahwa ketika ada kebijakannya, kemudian negara menjadi rugi. Nah tapi kan sekarang jangan sampai tadi adanya kriminalisasi kepada kebijakan. Saya juga nggak setuju itu gitu ya, ada kriminalisasi terhadap kebijakan. Namun bahwa tentu penegak hukum kan, saya pikir kejaksaan juga sudah belajar ya dari kasus Tom Lembong ya. Apalagi kita tahu bahwa ini kan tersangkanya kan juga terkait dengan Pak Nadiem, dia bukan tersangka yang pertama, tetapi sudah yang kelima. Ya sebelumnya kan 4, kita tahu ada Yuristan, ada Ibrahim, ada 2 orang mantan direktur SD dan SMP. Artinya tentu berdasarkan penyidikan dari 4 tersangka sebelumnya sudah semakin mengkerucut peran Pak Nadiem sehingga kemudian dijadikan tersangka. Kalau tidak kan dari awal. Namun memang ada catatan yang menarik ya, bahwa korupsi itu kan kita tahu ada 3 klaster. Klaster yang kreator ya, yang meng-create adanya suatu korupsi, di mana salah satu syarat kreator adalah dia mempunyai kewenangan yang besar. Dalam hal ini bisa jadi dia kalau dalam rantai birokrasi yang paling tinggi jabatannya nomor 1 ya, bukan rantai makanan kan? Rantai ini. Kemudian yang kedua adalah koordinator. Koordinator yang memastikan perintah-perintah dari kreator itu nyampai sampai bawah, penghubung. Dan yang ketiga adalah eksekutor. Mereka lah yang punya kewenangan teknis. Nah, kemarin saya melihat menganalisis bahwa Yuristan itu sebenarnya ada koordinator. Ya kan? Kemudian para menteri para direktur itu adalah eksekutor. Eksekutornya. Nah, Pak Nadiem siapa nih? Nah, Pak Nadiem kan kreator harusnya, kan belum. Tapi kan kemarin akhirnya dia tetapkan juga sebagai tersangka. Artinya sudah lengkap lah klasternya ya, kreator, koordinator, dan kemudian yang terakhir adalah eksekutor dalam kasus korupsi ini. Tapi tentu ya tetap kita asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Dan saya katakan bahwa Pak Nadiem pun juga punya hak bela diri kan, dia udah punya pengacara dan saya lihat kan banyak pembelaan, bahkan ingin ada gelar perkara dengan presiden gitu kan. Dalam 10 menit saya bisa membuktikan. Ya nggak masalah. Itulah kan hukum kita kan juga sekarang bukan hanya di peradilan, di media pun, di dunia maya gitu kan ya. Karena memang saat ini kan dunia juga sudah masuk ke dunia ini ya, digitalisasi dan sebagainya. Jadi kalau dulu kan kita bawa ke proses peradilan, menurut saya kayak kemarin Jaksa mengatakan nanti saja tunggu di peradilan, dan saya pikir sebenarnya teman-teman kejaksaan juga harus ini juga men-spill sedikit-sedikit gitu ya, terkait dengan tadi apa sih yang selain yang sudah disampaikan yang benar-benar telak ya kan dan sebagainya. Sebelumnya kan rame tuh yang masalah adanya modal investasi. Saya pikir itulah yang kemudian harus dilakukan, karena memang sekali lagi traumatik terhadap kasus Tom Lembong itu kan akhirnya membuat masyarakat juga terpecah. Satu sisi mendukung Kejaksaan Agung gitu kan, satu sisi juga ada yang mendukung Nadiem saya lihat gitu kan. Kalau saya kan dalam posisi ya penegakan hukum ya tentu saya harus mendukung kerja-kerja Kejaksaan Agung gitu kan. Tapi ya kembali lagi bahwa ternyata kan hukum sekarang itu nggak kayak dulu, kita kacamata kuda. Mau kita tersangka kita bawa ke pengadilan, enggak. Ini kita harus bermain retorika ya. Kita harus nyampe makanya peran Kapus Penkum Bang Anang dulu pernah di KPK ya, juga jadi jaksa di KPK, itu saya pikir sangat penting lah, supaya apa ya, masalah penggiringan opini dan sebagainya kan bisa dibantahkan dengan fakta-fakta yang valid. Jadi sekarang udah bukan zamannya lagi kita bermain fakta itu persidangan terlalu lama. Ya sementara tadi gorengan-gorengan ini kan harus selalu untuk dibantah. Seperti itu. Bang Yudi,
kalau bicara korupsi kan panjang nih. Iya, panjang. Tadi kan ada reshuffle kabinet kan. Menurut Bang Yudi sebagai SP di KPK, yang 5 nama itu apakah bersih dari korupsi? Ada nama Pak Purbaya, ada nama yang tadi saya sebutkan kan, Gus Irfan. Apakah bersih Pak? Bang, dari... Saya belum paham ya mereka di dalam ruang gelap itu gitu ya, dan saya juga nggak diminta oleh siapapun untuk melakukan profiling gitu ya. Kalau waktu dulu di KPK ketika ada perintah profiling, kita profiling kan, mulai dari LHKPN-nya, mulai dari tingkah lakunya, pribadinya, kehidupannya, ya, kemudian connecting people-nya sama siapa aja, gitu kan? Itu ya, Bang, ya? Sedetail, kemudian rekam jejaknya di mana saja, kemudian apakah pernah terlibat kasus atau bahkan disebut-sebut dalam pengadilan misalnya, atau jadi pasal seperti itu. Kalau sekarang kan ya saya ada beberapa yang saya kenal, ya kan, ada siapa ya ada beberapa yang saya kenal lah gitu kan, sering komunikasi gitu kan, ya. Tapi kan komunikasi juga, saya sama Bang Noel juga beberapa kali komunikasi gitu kan, ya kan, ya kalau tapi kan kita nggak tahu di ruang gelap. Karakter ya Bang. Iya, karakter. Kita nggak tahu mereka di luar. Nah, sama kayak misalnya gini, kasus-kasus kayak Chromebook ya kan, dan Segula kemarin kan, itu kan ada pendampingan, tapi kan pendampingan itu hanya tahu dikasih dokumen yang resmi, nggak tahu dia ada pertemuan-pertemuan di luar yang dokumen itu. Ketika dokumennya udah sesuai dengan prosedur, ya kan, SOP dan sebagainya, kan nggak dikasih tahu. Ini nanti kami ada ketemuan sama pihak ini, kan nggak dikasih tahu orang-orang yang pendampingan. Makanya banyak orang salah kaprah, bukannya udah didampingi itu belum tentu benar. Apalagi tidak didampingi. Iya, begitu. Oke, Bang Abdul Fikar nih. Seperti tadi yang Bang Yudi sebutkan bahwa penegakan hukum sekarang tuh berbelit-belit ya, nggak bisa langsung ketemu fakta di sidang, tapi ada penggiringan opini dan lain-lain. Nah, terkait dengan Nadiem juga ini kan, kalau saya baca di beberapa media sosial, banyak yang nggak terima karena latar belakang beliau dan banyak fansnya lah istilahnya. Kita tahu latar belakang profesionalismenya, latar belakang bagaimana dia membuat sebuah aplikasi, itu kan hits banget lah istilahnya. Nah, bagaimana penegak hukum menghadapi hal-hal seperti ini nih ketika harus menghadapi publik yang lebih percaya pada tersangka gitu karena latar belakang tadi. Nah, apakah kemudian jaksa harus menghadapi keraguan-raguan ataukah opini publik tidak bisa menentukan arah hukum tetap harus ditegakkan, atau gimana nih Bang Abdul Fikar? Iya, menurut saya seharusnya ya para penegak hukum ini kembali kepada fungsi dan kewenangannya gitu ya. Artinya ya bahwa sekarang dunia ini lebih luas gitu ya dalam pengertian, karena keterbukaan media itu begitu sangat terbuka sekali gitu, hampir tidak ada batasnya kan, kalau kita lihat kan. Nah, karena itu kemampuan untuk menganalisis kasusnya itu juga harus menjadi bekal para penyidik dan para penegak hukum gitu. Dalam pengertian begini, pengadilan seperti Pak Yudi katakan tadi, pengadilan itu tidak melulu ada di ruang sidang gitu, tetapi juga terjadi di dalam masyarakat kan, di media sosial, datang di media sosial. Karena itu dibutuhkan kemampuan yang lebih dari para penegak hukum untuk mengelola itu gitu, ya, bahwa memang yang dia tetapkan sebagai tersangka itu ya sudah cukup buktinya, ya sudah ada sudah ada buktinya, sudah ada semua bukti yang bahwa dia akan bisa diadili di satu peradilan itu sudah dipenuhi gitu. Belum lagi umpamanya yang kemarin itu ada peradilan profesional kode etik gitu kan, dia diberhentikan dulu sebagai penegak hukum atau sebagai profesinya. Nah kan itu juga bagian dari peradilan gitu kalau menurut saya. Nah karena itu diperlukan kemampuan penegak hukum sekarang itu yang lebih komprehensif gitu. Tidak melulu dia pandai di ruang sidang gitu ya, tapi juga pandai mengelola opini publik. Ya, publik. Bikin TikTok dong. Nah, itu yang menurut saya, karena itu kan di setiap instansi sekarang ada kehumasannya kan. Betul. Sebenarnya peran itu perannya penting ya. Peran publiknya di situ sebenarnya. Mesti diserahkannya ke sana. Mereka sebenarnya yang bisa mengatur bagaimana isu ini bisa tetap langgeng sampai umpamanya diputus di pengadilan.